Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kami dari kelompok satu ingin membawakan tema tentang lelah body image issue, perspektif psikologi Islam terhadap citra tubuh dan kesehatan mental. Dengan saya Muhammad Hafidruddin. Bersama dengan saya Adinda Sabrina Salsabila. Halo semuanya, kembali lagi dengan Rifa Syifaulana di sini. Halo semuanya, nama saya Rizka Ramadhani. Nama saya Syifa Karimah Putri. Nah, semoga teman-teman nanti dapat menyaksikan dengan bijak dan juga bisa mendengarkan materi-materinya. Oke, teman-teman tahu sendiri kan dalam era modern saat ini, kita nggak lepas dari yang namanya HP. Itu masalah citra tubuh seperti body image issues itu semakin menjadi perhatian utama. Terutama di mana? Di kalangan remaja atau dewasa muda. Karena tekanan sosial, standar kecantikan, serta ekspektasi masyarakat itu dapat memicu ketidakpuasan terhadap penampilan fisik yang berdampak pada kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Nah, fenomena itu sering kali membuat individu merasa lelah secara emosional dan psikologis, yang dikenal dengan istilah bahasa kerennya sekarang yaitu namanya body image issues. Nah, dalam perspektif psikologi, Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengatasi permasalahan ini. Nah, Islam sendiri menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek fisik, spiritual, dan mental dalam kehidupan manusia. Nah, konsep maqasid as-syariah yang menekankan pelestarian jiwa dan kesehatan menjadi dasar dalam melihat bagaimana citra tubuh seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek fisik saja, namun juga harus dipadukan dengan kesadaran spiritual, seperti nilai-nilai keimanan. Nah, di sini ada sebuah data ya teman-teman ya, berdasarkan fenomena aktual ya, 60% remaja perempuan merasa tidak puas dengan tubuhnya karena membandingkan dengan media sosial. Menurut Hasanah dan Hidayati, banyak remaja mengalami kelelahan mental karena berusaha mengejar tubuh ideal yang dikonstruksi media. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri dan gejala dari orang-orang yang memiliki body issues. Yang pertama, mereka itu selalu menolak bila difoto atau menghindari cermin, karena mereka tidak percaya diri dengan penampilannya. Lalu, selanjutnya ialah komentar negatif yang diberikan terhadap diri sendiri, seperti aku jelek, aku pendek, atau aku gendut. Lalu yang selanjutnya adalah obsesi terhadap diet ekstrim atau olahraga yang berlebihan. Karena tadi, orang-orang yang memiliki body issues itu cenderung tidak percaya diri dengan penampilannya. Maka dia akan melakukan olahraga yang berlebih-lebihan yang justru itu malah menyakiti dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah over editing di media sosial. Karena dia tidak percaya diri, maka dia akan vermak abis-abisan fotonya yang bahkan kita pun tidak mengenali foto tersebut dengan orang yang aslinya. Lalu yang terakhir ialah merasa tidak cukup, merasa tidak puas bila tidak memenuhi standar kecantikan, yang mana dampaknya mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi standar kecantikan tersebut, entah dengan melakukan operasi plastik ataupun dengan over editing tadi di media sosial. Nah, selanjutnya yaitu penyebab umum. Yang pertama ada faktor internal, yaitu rendahnya harga diri dan penerimaan diri. Selanjutnya ada konflik spiritual dan ketidakseimbangan batin. Selanjutnya ada pengalaman body shaming. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternalnya. Pertama ada pemaparan media sosial berlebihan, kemudian standar kecantikan yang sempit, dan budaya membandingkan dan komentar fisik, dan terakhir itu kurangnya edukasi penerimaan tubuh. Dalam perspektif psikologi Islam, tubuh bukanlah sekadar objek penelitian, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Islam menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Tin ayat keempat. Citra tubuh negatif seringkali dipengaruhi oleh standar kecantikan yang tidak realistis dari media sosial ataupun bahkan serta tekanan lingkungan. Psikologi Islam memberikan solusi melalui pemahaman bahwa kecantikan sejati tidak berasal dari fisik, melainkan dari ketakwaan dan akhlak mulia.
Untuk mencapai penerimaan diri, konsep taqiyatun nafs, penyucian jiwa, menjadi salah satu kunci. Melalui ridho, rasa syukur, serta ibadah dan muhasabah, seseorang dapat membersihkan hati dari rasa iri, rendah diri, dan obsesi terhadap penampilan. Dengan menyelaraskan aspek fisik, mental, dan spiritual, psikologi Islam mendorong individu untuk melihat diri sebagai makhluk yang unik dan berharga. Inilah bentuk keseimbangan yang tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menguatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ada solusi preventif dan kuratif body image issue. Solusi preventif untuk masalah body image meliputi edukasi tentang keberagaman bentuk tubuh dan pentingnya menerima diri sendiri, praktik self-care yang sehat seperti pola makan seimbang dan olahraga, serta membangun sikap positif terhadap tubuh. Penting juga untuk membatasi paparan terhadap media sosial yang menampilkan standar kecantikan tidak realistis dan mengajarkan literasi media agar remaja dapat menilai secara kritis konten yang mereka lihat. Dukungan keluarga dan lingkungan yang menerima juga sangat membantu dalam membangun rasa percaya diri dan body image yang sehat. Solusi kuratif untuk masalah body image meliputi mengubah pikiran negatif dengan terapi seperti cognitive behavioral therapy atau CBT dan acceptance and commitment therapy atau ACT yang membantu penerimaan tubuh dan mengurangi kecemasan. Selain itu, praktek afirmasi positif, mindfulness, dan dukungan sosial juga efektif meningkatkan rasa percaya diri dan citra tubuh yang sehat. Oke, kita selanjutnya berada di part yang terakhir, yaitu penutup dan refleksi, yaitu body image issues adalah persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan psikologis dan spiritual. Bagaimana hadirnya psikologi Islam ini menekankan penerimaan diri, syukur, dan keseimbangan hidup sebagai kunci solusi dari permasalahan ini. Hingga tekanan sosial seperti standar kecantikan yang tidak realistis serta paparan media sosial yang berlebihan telah membuat banyak individu, khusus yang remaja, mengalami kelelahan emosional dan penurunan harga diri. Nah, maka melalui pendekatan psikologi Islam, kita diingatkan kembali pada pentingnya keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan spiritualitas. Nah, konsep seperti tazkiyatun nafs, syukur, dan penerimaan diri menjadi fondasi penting dalam membangun citra tubuh yang sehat dan harmonis. Nah, selanjutnya kita coba mari refleksi untuk diri kita masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah benar-benar menerima tubuh kita sebagai karunia dari Allah? Lalu yang kedua, apakah standar kecantikan kita dibentuk oleh media atau nilai spiritual? Mari kita bisa renungkan kembali teman-teman, bahwa yang namanya kecantikan itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Kalian punya keunikan pada diri kalian masing-masing, dan bagaimana kecantikan itu hanyalah titipan yang Allah berikan kepada kita dan bersifatnya adalah sementara. So, don't worry about that. You still beautiful whatever you are. Kita ngambil referensinya dari sumber-sumber berikut. Nah, kemudian ada kata-kata motivasi buat teman-teman semua, yaitu kamu tidak diciptakan untuk menjadi sempurna di mata manusia, tetapi untuk bersyukur atas kesempurnaan yang Allah berikan kepada kamu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.